Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar Anda hari ini? Bersyukur kepada Tuhan yang memimpin hidup kita sampai pada saat ini. Kita boleh mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Selamat datang dan bergabung, selamat mendengarkan kembali bagi teman-teman saudara sekalian yang join di dalam renungan ini dari pelayanan Hizbatan Ministry. Saya berdoa kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita memulai dengan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat segala berkat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersama-sama mengucap syukur buat hari ini. Mereka bersama-sama renungkan firman Tuhan. Mencari tahu bagaimana kami bisa hidup sebagai orang Kristen yang memperoleh perkenanan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, kita pasti di dalam hidup kita punya rencana, punya planning di dalam pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Dan kita sangat ingin sekali agar semua yang kita lakukan itu berhasil pastinya. Wah, sangat indah sekali kalau kita melihat misalnya perjalanan orang-orang yang menjadi orang-orang yang hebat saat ini. Story demi story yang dikisahkan itu semuanya mulus, berhasil sekali. Tapi sebetulnya kalau kita renung-renung, sedikit sekali orang yang selama hidupnya selalu mulus, selalu nanjak terus. Pasti banyak kali orang harus mengalami up and down dalam hidup. Bahkan mungkin sampai harus ke titik yang paling dalam, baru dia bisa bangkit kembali. Tapi kita pasti punya keinginan, Tuhan, berkatilah yang saya kerjakan. Berkatilah yang kami lakukan supaya sungguh-sungguh mendapatkan hasil yang berlimpah dari Tuhan asalnya. Saudaraku sekalian, kalau kita bicara mengenai hal ini, kita teringat kepada tokoh yang hari akan saya ajak kita renungkan bersama-sama, yaitu Yusuf. Yusuf. Apa hubungannya Yusuf dengan perenungan kita tentang 7 kunci untuk mendapatkan God's favor? 7 kunci mendapatkan God's favor. Saudara-saudara mengingat, minggu yang sebelumnya saya membahas tentang kunci yang pertama, yaitu kehidupan dari Henokh, seorang yang hidup bergaul dekat dengan Allah. Minggu lalu kita membahas kehidupan Bapak Abraham. Kita melihat bagaimana dia menjadi sahabat Allah. Nah, ini kita melihat dari tokoh yang namanya Yusuf. Saudara, Yusuf perjanjian lama itu tidak ada di Alkitab disebutkan bahwa Yusuf adalah orang yang berkenan di hati Allah. Tidak ada perkataan itu di dalam Alkitab. Tetapi jika kita melihat hidup dia, kita bisa memahami, kita bisa menyimpulkan betul dia adalah orang yang berkenan di hati Allah. Saudara, kita lihat Kejadian 39 ayat yang kedua. Saya bacakan. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dan kepala penjara ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Saudara, jikalau ada orang dengan ciri-ciri seperti itu, tentu saja kita bisa langsung bilang, ini orang berkenan di hati Tuhan, berkenan di hadapan Allah. Mengapa? Karena apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Saudara, apakah begitu mudahnya hidup seorang Yusuf? Apa kuncinya? Dia bisa memperoleh perkenanan Tuhan. Kuncinya adalah Yusuf seorang yang setia berjuang untuk taat kepada Tuhan dalam situasi yang sulit. Saudara, seringkali kita menghadapi situasi-situasi yang sulit. Dan kita seringkali jatuh di dalam dosa. Kita seringkali tidak mau berjuang, sudah pasrah menyerah. Atau seringkali kita tidak taat kepada Tuhan, kita mencoba mencari jalan sendiri. Yusuf berbeda. Dia berjuang untuk bisa taat betul-betul kepada Tuhan dalam situasi sulit yang sedang dialami, yang banyak kali dialami. Lihat kesimpulan hidup Yusuf. Jadi 50 yang ke-20. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah merekarakakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah merekarakakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Puji Tuhan, saudara. Beberapa hal yang kita bisa belajar dari hidup seorang Yusuf. Yang pertama adalah, Yusuf adalah seorang yang percaya kepada rencana Allah. Percaya kepada rencana Allah. Sepanjang hidupnya dia, saudara, begitu banyak hal yang terjadi, tapi dia percaya kepada rencana Allah. Saudara lihat Kejadian 45. Saya bacakan ayat 4 dan 5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Hendaklah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Seorang yang sangat betul-betul percaya sama rencana Tuhan. Saudara lihat hidup Yusuf. Waktu dia masih muda, saudara, dia disayang sekali oleh ayahnya. Dimanja, diberikan kain yang sangat mahal. Dan dia dapat mimpi dari Tuhan 2 kali, saudara ya. Mimpinya apa? Dia akan dihormati oleh keluarganya. Bahkan seluruh orang yang sudah akan menghormati dia. Itu satu nubuat dia akan jadi pemimpin. Tapi berapa lama prosesnya, saudara?
Apa yang dialami tidak mudah, saudara. Masuk ke dalam sumur yang kering, dijual, difitnah istri Potifar, masuk ke dalam penjara. Tidak mudah hidupnya dia. Tapi dia percaya kepada rencana Allah. Percaya kepada rencana Allah. Sehingga dia bisa berkata, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, sungguhkah kita percaya kepada rencana Allah? Tidak mudah. Tapi bermodal, saya mau percaya kepada rencana Allah. Dan saya percaya rencana Allah baik bagi kita. Amin. Yang kedua, saudara, Yusuf itu bertekun di dalam kesulitan yang dialami, dia memiliki kesabaran, meskipun dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup dia. Dia tidak mengeluh, dia tidak komplain. Dia bertahan, dia terus percaya, dia terus bertahan, bersabar, meskipun semua hal yang tidak mudah. Kita bisa saja komplain sama Tuhan. Tuhan, saya diberi mimpi oleh Tuhan 2 kali jadi pemimpin yang besar. Loh kok sekarang saya malah di penjara sih? Saya hidup kudus, menolak istri Potifar, malah saya di penjara sih. Kita bisa komplain seperti itu, tapi Yusuf tidak lakukan itu. Dia tetap bertahan dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun. Dan yang ketiga kita bisa dari Yusuf adalah dia mengandalkan hikmat dari Tuhan. Waktu orang minta diartikan mimpi, Kejadian 40 yang ke-8, lihat jawaban Yusuf. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kirim mimpimu itu kepadaku. Kemudian pasal 41 ayat 16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-sekali aku melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dia tahu persis dia dapat hikmat dari Tuhan. Dia mengandalkan hikmat dari Tuhan. Hikmat itu loh yang membuat dia menjadi seorang pemimpin di Mesir nantinya. Saudara, pelajaran yang keempat kita bisa belajar, Yusuf adalah seorang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Dia tidak bermain-main dengan dosa. Saudara lihat, Kejadian 39 ayat 9 sampai 10. Konteksnya adalah dia digoda oleh istri Potifar. Ya. Dia jawab begini, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Dia berkata dengan sangat jelas sekali, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia setia, dia percaya kepada Tuhan, dia hidup kudus, dia menolak godaan dari istri Potifar. Dia berpegang teguh kepada apa yang harusnya dilakukan. Lalu yang terakhir, yang kelima, Yusuf seorang yang sungguh-sungguh bisa melepaskan pengampunan, khususnya bagi saudara-saudaranya. Saya lihat di dalam Kejadian 50 ayat 15 hingga 21. Saudara, singkatnya begini, saudara-saudaranya mulai stres, tegang, takut karena ayah mereka sudah mati. Mereka takut Yusuf akan dendam, terus balas dendam. Ya, mereka bilang begini ayat ke-17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Nah, sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangis Yusuf ketika orang itu berkata demikian kepadanya. Ayat yang ke-19. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah memperkarakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah memperkarakannya untuk kebaikan. Dengan maksud, lakukan seperti yang terjadi sekarang ini, untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia sungguh-sungguh mengampuni saudara-saudaranya. Dia tidak dendam. Dia dizolimi oleh orang lain. Dia dijahati, disakiti oleh saudara-saudaranya. Dia tidak dendam. Dia punya kemampuan untuk menyiksa saudara-saudaranya. Balas dendam, tapi dia tidak dendam. Dia sungguh-sungguh melepaskan pengampunan. Mengapa? Karena dia tahu persis semua yang terjadi itu adalah atas izin daripada Tuhan, atas perkenanan Tuhan. Sehingga saudara, sebagai kesimpulan, kunci yang ketiga mendapatkan God's favor adalah maukah kita bertahan dengan penuh ketaatan tak kala peristiwa-peristiwa sulit yang terjadi. Maukah Anda, meskipun sedang mengalami kesusahan hidup saat ini, situasi yang tidak mudah, tetap bertahan dan dengan tekun dan dengan setia tetap kepada Allah, sehingga apapun yang kita lakukan tidak berdosa kepada Tuhan. Kita tetap susah, yes, betul susah, terus berjuang, percaya adalah rencana Allah di dalamnya, percaya bahwa everything happens for a reason. Kita percaya bahwa Tuhan itu punya makna yang indah bagi hidup kita yang kita mungkin belum mengerti. Belajar daripada Yusuf, taat, setia kepada Tuhan bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun.
Saudara sekalian, maukah Anda seperti itu? Maukah kita mendapatkan perkenanan Allah? Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.